Shalom, selamat malam, kita berjumpa kembali untuk berdoa dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam ini. Jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menikmati kasih dan penyertaan-Mu satu hari telah berlalu. Kini Tuhan, kami mau beristirahat malam. Namun kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan sebelum kami istirahat pada malam ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca saat ini sungguh-sungguh menjiwai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup kita ini, sering kita mendengar, sering kita berbicara, sering kita mengungkapkan dan menggunakan kata melayani. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya melayani itu? Melayani itu digunakan oleh berbagai segi hidup manusia. Berbagai bidang kehidupan kita menggunakan kata melayani. Orang menjual di pasar, dia katakan melayani pembeli. Orang dalam hidupnya juga ketika ia mungkin sedang ada di rumah sakit, melayani pasien, itu juga melayani. Ketika dalam bergereja seorang PPGT atau seorang pemuda diberi tugas, lalu ketika bendahara mau mengganti ongkosnya, sering dia katakan, "Tidak usah, itu pelayanan. Saya tulus melayani." Persoalannya adalah, sesungguhnya apa itu melayani? Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang ada di benak kita ketika kata melayani Tuhan? Ketika kita mendengar, melayani, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tentu banyak orang yang melayani dalam kehidupannya, namun sesungguhnya yang ada adalah mereka tidak memiliki suatu motivasi hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu ada orang yang dengan sungguh-sungguh menerima pelayanan-pelayanan itu, mengangkat pelayanan-pelayanan itu karena bagaimana ia mau mewujudkan, bagaimana ia mau menyatakan kasihnya kepada Tuhan, bagaimana ia mau mengatakan betapa ia mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, ada pula orang yang melayani dalam hidupnya, tapi karena yang ada di pikirannya itu bukan bagaimana ia mengasihi Tuhan, tetapi yang ada adalah ia ingin mendapatkan suatu popularitas, atau bagaimana ia mau membesarkan dirinya, bagaimana ia mau meninggikan derajatnya supaya ia dikatakan inilah dia. Misalnya ingin terlihat hebat atau kelihatan hebat, ingin terlihat wow, rohani sekali, ataukah ingin mau menonjolkan kemampuan-kemampuan yang ia miliki. Dan ada pula yang karena keinginan atau karena ingin menarik perhatian orang lain. Tetapi ada juga yang karena paksaan orang tuanya sehingga ia mau melayani. Ada pula
yang melayani hanya karena ingin mungkin mengejar berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Nah, betapa banyaknya motivasi yang bisa menjadi dasar dari sebuah pelayanan. Nah, saudara, Tuhan tentu menghargai segala pelayanan kita. Namun ketahuilah saudara-saudara bahwa Tuhan mau kita memiliki motivasi hati yang benar saat melayani Dia, saat melayani Tuhan. Nah, seperti apa motivasi yang benar dalam melayani Tuhan itu? Dalam pembacaan kita pada malam ini, firman Tuhan yang kita baca ini, di situ dikisahkan bagaimana Yesus memberikan jawaban tentang itu. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia pun pergi menemui salah satu muridnya, yaitu Simon Petrus, dan menanyakan kembali apakah Petrus mau meneruskan pekerjaan pelayanannya atau pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, untuk memastikan hal itu, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus ketika ia mengatakan begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus menanyakan hal yang sama sampai 3 kali kepada Petrus. Pada kali yang ketiga, Petrus pun tak sanggup menahan air matanya. Petrus sadar bahwa ia adalah sebuah dasar motivasi. Itu adalah sebuah dasar motivasi yang perlu dimilikinya untuk melayani Tuhan, yaitu karena kasihnya kepada Tuhan dan bukan karena motivasi yang lain. Nah, karena itu melalui kisah ini Yesus telah menyampaikan pesan bagi kita semua. Pesan itu agar kita memiliki motivasi yang benar saat melayani Tuhan. Karena itu, mari kita periksa motivasi hati kita dalam menjalani kehidupan kita, motivasi hati kita masing-masing. Pastikan saudara bahwa saudara memiliki motivasi hati yang benar, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Semoga motivasi kita itu benar di hadapan Tuhan. Mari selalu belajar motivasi yang benar itu, bahwa kita melayani Tuhan karena kasih kita kepadanya. Amin. Saudara, kita bersyukur bersama untuk firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Kita berdoa. Terima kasih kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Pertolonganmu nyata di sepanjang hidup kami. Kasihmu nyata bagi kami saat ini, walaupun dalam saat yang teduh, namun kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa memiliki motivasi yang benar dalam melayani-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena motivasi yang benar. Malam ini Bapa, kami mau beristirahat malam. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Namun kami senantiasa saling mendukung dalam doa. Kiranya Tuhan mendoakan seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Dalam berbagai pergumulan hidup kami percaya Tuhan hadir. Kami doakan orang tua kami yang lansia. Kami doakan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sakit. Seperti saudara kekasih kami, Mama Dian, orang tua kami, Mama Mopo, juga anak kekasih kami Gita. Kami doakan Tuhan, biarlah mereka akan senantiasa memperoleh kekuatan, kepulihan, kesembuhan kembali hanya daripada Tuhan. Dan kami percaya seluruh upaya yang mereka upayakan, di sanalah tangan-tangan Tuhan bekerja untuk menjamah mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Lindungi kami malam ini Bapa. Biarlah kami boleh beristirahat dalam damai-Mu. Dan besok pagi kami boleh bangun untuk kembali menikmati hari baru
berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan dalam saat teduh malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan di jemaat Dadi. Bongi melulah kita, salam asam.